Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitna Alfani Melika dengan nomor NIM 10327029. Saya Frida Aprilia dengan nomor NIM 10327028. Saya Sabrina Anastasia dengan NIM 10327058. Saya Itsnaini Maulidia dengan NIM 10327034. Saya Vita Aprilina dengan NIM 10327027. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya, di sini saya selaku moderator yang akan mempresentasikan materi keamanan dan privasi data kesehatan. Pentingnya keamanan dan data kesehatan telah diakui secara global dengan diterapkannya regulasi seperti General Data Operation Regulation yang bisa disingkat dengan GDPR di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di UUD PDB. Di Indonesia, regulasi ini ditujukan untuk melindungi hak privasi individu dan mendorong institusi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Namun di Indonesia, implementasi perlindungan data kesehatan masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman lembaga kesehatan tentang keamanan siber dan menyimpan infrastruktur teknologi yang memadai. Bagaimana tingkat ancaman terhadap keamanan dan privasi data kesehatan dalam sistem digital? Yang pertama, frekuensi serangan siber yang meningkat. Yang kedua, kurangnya infrastruktur keamanan. Yang ketiga, kebocoran kesehatan sensitif. Yang keempat, mudahnya kesadaran pengguna. Yang kelima, ancaman internal dan eksternal. Dan yang terakhir, kompleksitas regulasi. Apa saja penyebab utama kebocoran data kesehatan di institusi layanan kesehatan? Yang pertama ada serangan siber seperti ransomware, phishing, dan hacking yang mengeksploitasi kelemahan dalam sistem keamanan. Yang kedua ada kelemahan sistem keamanan. Penggunaan sistem yang usang atau tidak diperbarui secara teratur sehingga rentan terhadap eksploitasi celah keamanan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pelatihan pengguna. Kurangnya pelatihan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data di kalangan tenaga medis dan staf administrasi. Yang keempat, akses tidak sah oleh pihak internal. Kebocoran data yang disebabkan oleh staf internal yang memiliki izin akses tetapi menyalahgunakan akses tersebut. Yang kelima, kesalahan manusia, pengiriman data yang salah, penggunaan perangkat yang tidak aman, atau kesalahan dalam pengolahan data. Dan yang terakhir, pengolahan data yang buruk, penyimpanan dan pengolahan data yang tidak aman, serta pengaturan kontrol akses yang lemah. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data kesehatan? Yang pertama, penggunaan enskripsi data. Dengan menginskripsikan data, baik saat disimpan maupun saat dipindahkan melalui jaringan, risiko kebocoran data dapat diminimalkan. Yang kedua, penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Institusi layanan kesehatan perlu menerapkan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan data kesehatan. Nah, ini termasuk pembatasan akses data hanya kepada pihak yang memerlukan dan penerapan prosedur yang tepat untuk pengelolaan data medis. Yang ketiga, pelatihan keamanan untuk staf. Salah satu langkah untuk mengurangi risiko kebocoran data adalah memberikan pelatihan berkala kepada seluruh staf mengenai keamanan data dan bagaimana mengenali potensi ancaman seperti phishing dan serangan siber lainnya. Yang keempat, audit dan pemantauan keamanan yang rutin. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk menilai kerentanannya dan memantau akses data secara terus-menerus sangat penting untuk mendeteksi adanya upaya pencurian dan penyalahgunaan data dengan cepat. Lalu yang kelima, penerapan autentikasi multifaktor atau disebut dengan MFA. Autentikasi multifaktor menambah lapisan keamanan tambahan dengan meminta pengguna untuk memasukkan lebih dari sekedar kata sandi. Yang keenam,
keamanan jaringan yang kuat, memastikan bahwa tempat data disimpan dan ditransmisikan memiliki perlindungan yang memadai. Yang ketujuh, pemenuhan regulasi keamanan data, mematuhi standar dan regulasi yang ada seperti HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, atau GDPR. Sangat penting dalam memastikan bahwa data kesehatan dilindungi dengan cara yang sah dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh hukum. Yang kedelapan, penggunaan teknologi blockchain. Teknologi blockchain dapat memberikan keamanan ekstra dalam pengelolaan data kesehatan. Dengan blockchain, data kesehatan dapat dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah tanpa izin. Dan itu menjadikan lebih aman dari potensi manipulasi. Mana implementasi regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang PDP dalam melindungi data kesehatan di Indonesia. Yang pertama, penerapan prinsip perlindungan data yang ketat. Yang kedua, hak akses dan kontrol pengguna. Yang ketiga, pengelolaan dan penyimpanan data yang aman. Yang keempat, persetujuan yang sah. Yang kelima, pemberitahuan dan laporan kebocoran data. Yang keenam, sanksi dan penegakan hukum. Sanksi dan penegakan hukum. Yang ketujuh, penerapan dan perusahaan dan lembaga kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi data kesehatan menjadi lebih rentan terhadap ancaman kebocoran, penyalahgunaan, dan serangan siber yang dapat merugikan pasien dan institusi layanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang ketat seperti GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disingkat PDP, yang memberikan landasan hukum dalam melindungi data pribadi termasuk data kesehatan. Implementasi strategi keamanan yang komprehensif seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, serta pengawasan yang ketat terhadap akses data sangat penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi medis. Dengan adanya regulasi yang jelas dan implementasi yang tepat, data kesehatan dapat dikelola dengan aman, memberikan manfaat maksimal dalam perawatan medis tanpa mengorbankan privasi individu. Sekian presentasi dari kami. Kalau sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.